Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Samsuri Nenggolan, merupakan mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari administrasi server, yaitu melakukan instalasi NFS server pada melalui VirtualBox dan menguji coba apakah berhasil atau tidak tersambung ke kliennya. Ini ya, proses instalasi dan menguji coba. Baik, kita buka VirtualBox-nya, lalu kita jalankan CentOS 7-nya. Ini saya ada juga, nanti saya jelaskan di sini kenapa ada Rocky di sini. Kita start. Untuk CentOS 7 karena sudah end of life, jadi tidak bisa lagi melakukan update ya di sini ya. Di sini kita akan memperbarui sistem. Jadi kita tidak bisa lagi memperbarui sistem di CentOS 7 secara otomatis, harus manual gitu ya. Ini tapi kita coba praktekkan nanti, karena ini tidak bisa jadi kita melakukan di Rocky ya untuk instalasi NFS servernya. Kita coba di CentOS 7 terlebih dahulu. Kita buka terminal. Kita login dengan root. Lalu kita update dengan perintah yum update. Tidak pakai sudo karena kita sudah pakai root. Nah, dia akan seperti ini, cannot find a valid base URL karena sudah end of life ya, tidak bisa lagi di update. Begitu juga ketika kita menginstal ini NFS-nya. Coba ya, yum install NFS. Nah, dia nggak bisa juga ya, cannot find base URL ya. Untuk itu saya persiapkan, kita connect. Oke, sudah connect. Lupa. Tes lagi. Nah, nggak bisa juga, sama yum update juga. Nah, tidak bisa juga, walaupun sudah connect internet. Kalau kita ping Google, nah connect, ada internetnya. Jadi nggak bisa diupdate lagi ya. Jadi kita menggunakan Rocky. Oke, kita langsung saja ke Rocky supaya lebih cepat videonya. Kita start Rocky servernya. Kita barengan sama kliennya ya untuk ngupdate biar lebih cepat. Jadi sama-sama kita update di servernya, update juga di kliennya. Perintahnya hampir sama dengan sini, urutannya juga hampir sama. Ini saya sudah rangkum untuk Rocky, jadi yang kita ikutkan yang ini ya untuk Rocky. Sebetulnya hampir sama, cuman beda perintah aja sedikit. Jadi untuk lebih efektifnya saya buatkan di sini yang baru, yang sudah saya rangkum sebelumnya. Ini klien, yang server, ini server. Oke, kita login sebagai root. Lalu kita lakukan update ya, update DNF, tidak pakai sudo lagi karena kita sudah memakai akun root. Oke, dia update. Kita di sini di klien juga kita update juga.
karena update-nya agak lama, jadi nanti videonya saya post. Oke, selama melakukan update, jadi videonya saya post dulu supaya mempersingkat durasi video, saya post dulu. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini sudah ya, sudah selesai update-nya baik server maupun klien. Untuk klien kita minimize dulu. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menginstal NFS servernya ya. DNF install minj NFS. Baik, selesai. Sebentar aja. Lalu kita akan membuat direktori yang akan dibagikan ya, direktori yang akan di-sharing, yaitu direktori data. Kita buat mkdir. Oke, lanjut kita read zone nobody. Lalu kita set ke 775 supaya bisa dibaca. Lalu kita akan menambah direktori ini, data ini ke etc export ya. Kita masuk nano etc export. Lalu kita ketik ini data. Oh, kita harus tahu dulu ya IP klien itu berapa ya gitu ya. Kita Ctrl X dulu, N. Oke. Klien tadi di sini kita cek IP kliennya berapa. IP ini IP-nya 192.168 ya, kita masukkan di sini 192.168 titik
9.107. Oke, ini API kliennya. Lalu kita masukkan tadi di text editor itu nano etc export. Lalu kita ketikkan data IP tadi 192 beli client 168.9.107 strip 24. Kita lihat harus sama, kalau beda satu spasi aja itu nggak akan jalan ya. Kita lihat, kita pastikan lagi. Oke, kita pastikan lagi. Data 192.189.107 RW since menurut squash sub3 cek. Oke. Lalu kita Ctrl O, lalu file name write to etc enter. Oke, what's one line, Ctrl X. Lalu kita akan mengaktifkan dan memulai layanan NFS nya. Sistem ctl enable no client to reclaim skipping LFS. Oke. Untuk kita mengecek direktorinya atau mengecek direktori yang akan diekspor tadi. Oke, sudah ya ini. IP-nya sudah muncul, berarti sudah bisa. Lalu kita mengatur firewall supaya mengizinkan NFS ini lewat gitu ya. Maaf karena tadi ada pemadaman jadi agak terkendala ya. Jadi kita start lagi. Kita startkan lagi. Klien tidak usah dulu, nanti kita buka. Tadi ada pemadaman, jadi agak terkendala, mati listrik. Tadi sampai di ini ya, di sini. Kita cek dulu. Oke, tadi IP-nya sudah kita masukkan. Lalu kita memastikan
firewall-nya ya, untuk mengizinkan NFS-nya. Permanen service. Firewall CMD. Oh, sini nggak boleh ada spasi. Add service. Add-nya 2. Oke, sukses. Lalu kita ganti dengan MountTD. Kita lanjut MountTD. Lanjut dengan RPG bin. Oke, sukses. Lanjut dengan kita reload. Oke, kita apakah sudah aktif atau belum? State. Oke, sudah running. Kita cek dulu. Tadi IP client sudah kita tahu ya, 9107. Kita cek IP server. IP server, IP. Oke, tidak sama ya IP-nya. Untuk server 9106. Untuk klien 9107. Jadi kita cek lagi IP klien apakah masih itu atau sudah berubah. Kalau sudah berubah, karena tadi pemadaman listrik, jadi siapa tahu IP-nya berubah ya. Ini kita cek lagi. Nanti kita sesuaikan lagi IP-nya kalau memang berubah. Server masih tetap running, belum kita close. Nanti kita koneksikan. Ini server, ini klien. Di klien juga kita menginstal ini ya. Tadi kita sudah update dan memang harus diupdate juga. Ini kita menginstal NFS juga. Oke, install langsung aja. Min NFS. Install. Tahap kedua kita membuat directory untuk mounting, directory mount. Mkdir p directory mountnya mnt nfs nfs.
ini IP mount mint fs. Kita cek tadi IP client IP server itu 106 192.192.9.106 tadi ya. Ya, 106.06. Tadi foldernya data ya, data yang di server, foldernya data dan mnt nfs. Oke, lalu kita verifikasi apakah sudah berhasil atau tidak. df minha nama foldernya tadi mnt nfs. Oke, sudah. Lalu kita uji. Untuk mengujinya kita masuk ke video yang kedua. Kita stop dulu.